Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini tanggal 8 September tahun 2022. Nah, tanggal 8 September dalam kalender liturgi gereja ini merupakan hari raya kelahiran Santa Perawan Maria. Nah, saya saat ini berada di Keuskupan Surabaya dan bertugas di paroki yang berlindung di bawah naungan kelahiran Santa Perawan Maria. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang dikaitkan dengan hari ini. Ada tabisan-tabisan imam, pemberkatan, kemudian juga ada kaul yang diambil dikaitkan dengan peristiwa hari ini kelahiran Santa Perawan Maria. Maka saya mengucapkan selamat kepada paroki yang berlindung di bawah kelahiran Santa Perawan Maria, dan juga para imam, biarawan-biarawati yang mempunyai peristiwa penting, baik itu kaul kekalnya ataupun dalam peristiwa-peristiwa tabisan. Selamat merayakan hari ini, hari kelahiran Santa Perawan Maria. Nah, kita melihat dari peristiwa ini terkait dengan kelahiran Santa Perawan Maria. Ada banyak dalam hidup Santa Maria yang dijadikan inspirasi, yang merupakan bagian dari penghayatan iman kita. Tentu kita mengenal yang hari ini kita rayakan kelahiran Santa Perawan Maria. Nanti Maria dikandung tanpa noda, Maria diangkat ke surga. Ya, kita mengenal Maria Bunda Allah dan lain sebagainya. Nah, apa yang kita bisa timba dari hari raya hari ini kelahiran Santa Perawan Maria? Injil yang kita renungkan ialah Injil Matius bab 1 ayat 1 dan seterusnya sampai dengan ayat 23. Nah, di sana ditampilkan suatu silsilah yang Bapak Ibu sekalian, ada silsilah di mana dikatakan Tuhan Yesus itu berasal dari keturunan-keturunan terpilih. Bunda Maria tentu ini merupakan sosok yang sangat istimewa karena Bunda Maria terpilih menjadi bunda dari Sang Sabda yang menjelma. Keistimewaan Bunda Maria yang ditampilkan di dalam Alkitab, terutama juga dalam teks yang hari ini kita baca, merupakan suatu bukti iman, bukti penghayatan akan Sabda Tuhan. Saya dan Anda biasa membaca firman Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan. Nah, itu bagaimana sesungguhnya mencintai firman itu secara mendalam. Nah, kita belajar dari Bunda Maria. Entah bagaimana sesungguhnya berprosesnya Bunda Maria bersama dengan Santo Yoakim, Santa Ana sebagai orang tuanya, sampai akhirnya Bunda Maria ini sungguh-sungguh menjadi pribadi yang mencintai sabda Allah, kemudian menyimpan di dalam hatinya dan mencintai secara sungguh-sungguh. Begitu cintanya kepada sabda Tuhan, begitu hormatnya kepada firman Tuhan, Bunda Maria sampai akhirnya
bukan hanya diberi kesempatan untuk menyimpan sabda itu dalam hatinya, menyimpan firman itu dalam pikirannya, menyimpan dan merenungkan firman itu dalam batinnya, tapi firman itu sungguh-sungguh hidup di dalam dirinya. Dan Tuhan seperti mengaruniakan karunia yang sungguh istimewa, mempercayakan kepada Bunda Maria sabdanya itu untuk bisa menjelma di dalam dirinya. Saya dan Anda bisa mengatakan sabda Tuhan ada dalam hatiku. Tapi di sini Tuhan Allah sungguh-sungguh mempercayai firman itu sampai diperbolehkan menjelma menjadi daging. Dan itulah Immanuel. Maka Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika Bunda Maria menjadi sosok yang mencintai sabda Allah, dan akhirnya sabda itu hidup di dalam dirinya dan bisa melahirkan sang sabda yang menjelma bagi kita, itu merupakan keistimewaan Bunda Maria. Nah, terhadap pribadi yang dipercaya oleh Tuhan untuk mewujudkan sang sabda menjelma menjadi manusia, rupa-rupanya Bunda Maria memang dipersiapkan sejak awal secara istimewa. Maka dari itu kelahirannya pun kita hormati, kelahirannya pun kita kaitkan dengan proses perjalanan beriman. Maka ketika kelahiran Santa Perawan Maria terjadi, gereja menempatkannya sebagai bagian dari karya keselamatan, di mana nanti dengan kelahiran Santa Perawan Maria ini, dunia memperoleh karunia dan berkat. Sosok pribadi Maria yang dikandung oleh Santa Ana, dan kemudian kita tahu bagaimana Santo Yoakim, Santa Ana nanti mencintai dan kemudian juga mendidik Santa Maria. Maka inilah semacam ada cahaya, ada harapan dengan lahirnya seorang bayi yang nanti kita kenal dengan nama Maria. Rencana Allah untuk karya keselamatan itu sungguh-sungguh merupakan karya besar, rencana besar. Dan Tuhan memang menghendaki supaya karya keselamatan itu sungguh-sungguh terlaksana. Kehendak Tuhan untuk memulihkan manusia yang jatuh ke dalam dosa, untuk dikembalikan nilai-nilai keilahiannya, itu serius oleh Tuhan kerjakan. Dan kita bisa membaca tokoh-tokoh besar yang ada di dalam Alkitab yang tadi disebutkan, Adam dan seterusnya sampai kepada para nabi-nabi yang kita kenal sebagai orang-orang besar. Tapi juga di antara nama-nama di situ kita bisa melihat ada nama yang juga kita kenal sebagai nama orang yang tidak baik. Nah, maknanya apa Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih? Kalau Tuhan sudah menghendaki dan merencanakan karya keselamatan, itu akan berlangsung dan itu akan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kelemahan-kelemahan manusia, kelemahan-kelemahan insani dari orang-orang yang terlibat di dalam karya ini tidak akan bisa menghalangi atau menghentikan rencana Allah ini. Tentu kita bersyukur bahwa orang-orang yang terlibat di dalamnya adalah orang baik, orang yang terpuji, orang yang terpilih, terberkati. Itu diantara silsilah tadi kita temukan. Itu merupakan contoh-contoh yang bisa sungguh-sungguh menguatkan iman kita. Tetapi ketika kita dapati misalnya kisah Daud, tentu kita tahu bagaimana Daud mempunyai dosa. Tapi kenapa masuk dalam silsilah Sang Mesias nanti? Dan nanti sampai akhirnya kepada kelahiran Santa Perawan Maria.
pada Maria yang melahirkan Tuhan Yesus. Kelemahan, kekurangan, atau bahkan dosa kejahatan manusia itu tidak akan menghentikan kebaikan Allah. Dan ini adalah kehendak Tuhan untuk menyelamatkan kita. Kita percaya, kita yakin hal seperti ini merupakan bagian dari penghayatan iman kita. Bersyukur bersama dengan seluruh dunia kita menyambut kelahiran Santa Merawan Maria sebagai pribadi yang akan membawa kepada kita Sang Juru Selamat. Amin.